Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali kami memuji Allah atas kebesarannya, keagungannya dan nikmat serta curahan rahmat bagi kita semuanya. Kemudian juga kami tidak lupa untuk kembali mengucapkan jazakumullah khairan kepada para asatidzah dan ikhwah di Gorontalo yang memberikan kesempatan kepada kami untuk saling ingat mengingatkan, ya, untuk tawasi, mengisi umur kita yang Allah amanahkan kepada kita ini untuk saling mewasiatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dan ini di antara hal yang sangat penting, utamanya menghadapi fitnah di akhir zaman. Dan juga secara khusus kepada Ustadz kita, Ustadz Ishaq, yang memberikan kesempatan, ya, majelis beliau kami isi di malam ini. Dan alhamdulillah kami juga melihat begitu banyak perkembangan, ya, yang terdapat di dakwah ikhwah kita di Gorontalo ini. Beberapa tahun sebelumnya, kesempatan awal kami datang ke tempat ini, ke Gorontalo maksudnya, masjid ini belum ada, ya, masjid ini belum ada. Cuma mendengarkan cerita-cerita dan kisah dan azam dari para asatidzah bahwa insyaallah tidak lama lagi kita akan mendirikan markaz Islamic Center Jami Al-Faruq ini. Dan alhamdulillah tidak dalam waktu yang terlalu lama kita sudah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan harapan besar tersebut. Dan lebih dari itu, yang kita syukuri adalah keberkahan yang ada di tempat ini. Dan indikasinya antara lain adalah begitu padatnya kegiatan-kegiatan di tempat ini, dan juga begitu antusiasnya para ikhwah dan akhwat untuk mengisi atau menghadirkan diri-diri mereka dan keluarga serta kenalan mereka dalam keadaan atau dalam kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Jamaah sekalian, pembahasan kita pada malam hari ini seperti yang diamanahkan pada kami oleh panitia adalah pembahasan tentang teguh atau tegar, sabat indal fitan fi akhir zaman. Bagaimana kita bisa teguh, kita bisa tegar, bisa sabat, istiqamah pada saat fitnah, ujian, cobaan datang secara bertubi-tubi, utamanya di akhir zaman. Kami sudah mencoba menulis beberapa poin-poin yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kami yakin kebanyakan poin-poin ini atau mungkin semuanya telah sering kita baca dan dengarkan. Namun sekali lagi, ilmu itu memang perlu untuk selalu diulang-ulangi, dan saling ingat mengingatkan adalah di antara tugas setiap kita. Dan Allah mengatakan, fadzakir in nafa'ati dzikra, dan berilah peringatan jika peringatan bermanfaat. Siapa yang akan mengambil manfaatnya adalah orang-orang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena peringatan itu ketika datang atau ketika jatuh tertuju pada orang-orang beriman, maka mereka akan mengambil manfaat yang banyak dari peringatan tersebut. Jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari judul ini. Pertama, persoalan sabat, ya, teguh, ya, teguh berislam. Kemudian persoalan
fitnah, dan persoalan akhir zaman. Ya, ini tiga kata-kata kunci dalam pembahasan kita. Persoalan teguh, sabat, dan ini pembahasan pokoknya. Kemudian tentang fitnah. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan fitnah? Dan apakah kita berada pada fitnah? Dan akhir zaman. Akhir zaman. Kami mau mulai dulu dengan kata-kata akhir zaman. Ketika kita mengatakan kita berada pada akhir zaman, maka itu berdasarkan apa yang kita fahami dari sabda-sabda Nabi kita SAW dan dalil-dalil yang lain yang mungkin datang dari Quran dan asar-asar para salaf yang mengisyaratkan bahwa kedatangan Nabi kita SAW itu adalah pertanda kita memang sudah berada pada akhir zaman. Nabi kita SAW telah menyebutkan beberapa dalil-dalil yang mengisyaratkan hal tersebut, bahkan menegaskan hal tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah dekat waktunya manusia akan dihisab. Namun sungguh sangat disayangkan kebanyakan mereka lalai dari hal tersebut. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Kata Allah, telah datang atau dekat waktunya hari kiamat dan bulan terbelah. Kapan bulan terbelah? Bulan terbelah terjadi pada dipakai atau diseman? Pakai diseman saya. Ya. Wanshaqqal qamar. Bulan terbelah di zaman Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat dan orang-orang Mekah melihatnya. Allah mengatakan sudah dekat datangnya hari kiamat. Berarti memang hari kiamat sudah dekat dengan kedatangan Nabi kita SAW dan risalah yang beliau bawa. Dan beliau lebih menegaskan lagi dengan sabda beliau, bu'istu ana was-sa'a kahatain. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan datangnya hari kiamat seperti dua jari jemari ini. Dua jari jemari yang tidak dipisahkan oleh sesuatu apapun, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Jaraknya sangat dekat, yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi yang diutus setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Peringatan yang datang dari beliau berupa Quran dan hadis-hadis beliau sudah sangat cukup untuk menjadi peringatan bagi kita bersiap-siap menyongsong akhir zaman, datangnya hari kiamat. Dan tidak akan datang lagi nabi-nabi. Maka setiap yang mengaku mengklaim dirinya adalah nabi dan utusan, maka kita menyaksikan mereka adalah nabi-nabi palsu. Mereka adalah para pendusta-pendusta. Nabi kita adalah nabi yang terakhir. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau nabi yang diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, diutus untuk semua manusia. Dan risalah beliau risalah yang relevan berlaku hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, inilah maksud kita akhir zaman, menjelang datangnya hari kiamat. Namun persisnya kapan hari kiamat, kapan waktunya, permasalahan hari kiamat dan akhir zaman kita tidak ketahui kapan secara persis datangnya hari kiamat. Karena Nabi kita SAW ketika beliau ditanya oleh Jibril tentang hari kiamat, beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ketika beliau dengan gamblang dan dengan secara spontan menjawab setiap pertanyaan dari Jibril. Tanya tentang Islam, beliau jawab. Tanya tentang iman, beliau jawab. Tanya tentang ihsan, beliau jawab. Sampai pada pertanyaan yang keempat tentang kapan hari kiamat, beliau langsung mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dan penanya sama-sama tidak tahu. Siapa yang bertanya? Jibril, pemimpin para malaikat. Siapa yang ditanya? Muhammad SAW, pemimpin manusia. Dua makhluk yang paling dekat kepada Allah sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat. Maka atas dasar itulah
Ulama kita menegaskan siapa saja yang mengklaim mengetahui kapan hari kiamat secara persis, maka dia telah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, karena hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya secara persis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak tahu secara persis kecuali beliau infokan harinya adalah hari Jumat. La taqumus sa'a illa fi yaumil Jum'ah. Begitu kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun tanggalnya, bulannya, tahunnya dan semuanya kecuali harinya, ini tidak ada yang mengetahui. Maka maksud kita bahwasanya kita berada di akhir zaman tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh sebagian orang ketika mengatakan akhir zaman dan akhir zaman. Lalu mereka memprediksikan bahwa sudah sangat-sangat dekat dan sudah pakai hitungan-hitungan tahun. Lalu sudah mengatakan bahwa sebentar lagi datang ini dan datang itu, dan umurnya sudah begini dan umurnya sudah begitu. Ini bukan yang kita maksudkan sebagai akhir zaman jika dimaksudkan menetapkan secara persis waktu-waktu dan tahunnya. Tapi setiap kita harus yakin bahwa kita memang berada di akhir zaman, dalam artian inilah masa-masa akhir umur umat manusia. Tapi masih berapa lama lagi kita akan hidup dan masih berapa lagi umur dunia, Allahu ta'ala alam. Kemudian jemaah sekalian, persoalan fitnah. Persoalan fitnah, apa sebenarnya yang dimaksudkan ketika kita mengatakan fitnah? Kami yakin para jamaah sudah faham ya. Namun kalau kita hanya membaca, ya mungkin kebanyakan atau banyak di antara kaum muslimin ketika mendengarkan kata-kata fitnah, maka yang difahami dari fitnah adalah perkataan semacam tuduhan kepada seseorang yang tidak-tidak, yang tanpa alasan. Ya, dikatakan saya difitnah, saya dikatakan begini dan begitu, padahal sebenarnya tidak. Itu biasa kita katakan difitnah. Itu salah satu makna fitnah menurut bahasa kita, ya bahasa Indonesia. Namun fitnah yang kita maksudkan di sini adalah makna fitnah dalam makna yang asalnya. Kata Raghib Al-Asbahani rahimallahu taala, penulis kitab Al-Mufradat. Beliau ini punya kitab Al-Mufradat, kosa-kosa kata yang ada dalam Al-Qur'an, Al-Mufradat fil Qur'an. Dan tentu saja kata fitnah sangat banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Apa makna fitnah? Kata beliau, fitnah adalah idkhalu az-zahab fin nari litu'lama jaudatuhu min radaihi. Fitnah artinya memasukkan emas ke dalam api untuk diketahui mana emas yang asli dan mana emas yang palsu, imitasi. Makna fitnah, kata beliau, asal dari fitnah dalam bahasa Arab adalah ketika pandai besi memasukkan emas ke dalam api untuk membuktikan bahwa emas yang diperdagangkannya ini adalah asli dan bukan, dimasukkan ke dalam emas, ditumpa dan dimasukkan ke dalam emas agar ketahuan yang mana asli dan yang mana tidak asli. Itu asal kata fitnah dalam bahasa Arab. Berarti fitnah adalah suatu proses untuk menguji sesuatu akan asli dan tidaknya. Ada di sana ujian, dan hasil dari ujian tersebut adalah ketahuan yang mana asli dan yang mana yang imitasi. Dan itulah makna fitnah yang dimaksudkan dalam pembahasan ini, yaitu ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang menimpa kita umat Islam agar ketahuan siapa yang benar keimanannya dan siapa yang palsu keimanannya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 di ayat kedua, ketika Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia, kata Allah, menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja ngaku-ngaku amanna, kami beriman? Allah tidak akan mungkin membiarkan orang sekadar pengakuan saja. Apakah manusia menyangka
bahwa mereka yang diberikan begitu saja mengatakan saya beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum pernah diuji. Artinya keimanan ini butuh ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, orang-orang sebelum mereka sebagaimana mereka nantinya, orang-orang sebelum mereka itu telah diuji sebelumnya. Nanti dari ujian itulah ketahuan siapa yang benar keimanannya dan siapa yang palsu keimanannya, siapa yang dusta keimanannya. Ini isyarat dari Allah bahwa fitnah sesuatu yang akan datang dan tidak mungkin bisa dielakkan. Maka bukan tugas kita untuk lari dari fitnah, karena fitnah adalah sesuatu yang atiyah la mahalah. Atiyah la mahalah, sesuatu yang pasti datang dan tidak mungkin bisa dielakkan. Yang tugas kita adalah bagaimana tegar, bagaimana sabit, ya, atau sabat atau istiqamah ketika fitnah itu datang. Khusus sekalian, dan fitnah ini sebenarnya berlaku kepada seluruh manusia. Dan ini salah satu makna firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan di ayat kedua juga di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup dan mati kita ini memang sudah merupakan ujian dan cobaan. Jadi hidup kita ini bukan untuk main-main, bukan untuk senda gurau, bukan untuk sekedar bersenang-senang, tapi ada yang hidup dan kelak akan mati. Ini kata Allah tujuan besarnya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berarti hidup kita adalah untuk mencapai mati yang terbaik. Hidup kita ini adalah untuk Allah lihat siapa yang paling bagus amalannya di antara kita, untuk munafasah dan musabaqah siapa yang paling baik di antara kita amal-amalnya. Dan ini tujuan besar adanya ibtila. Karena kalau tanpa ujian, semua orang ngaku-ngaku beriman, semua orang mungkin merasa dirinya baik, tapi nanti pada saat ujianlah akan ketahuan, ya, siapa yang ilmunya benar, siapa yang pengakuannya benar, dan siapa yang dusta. Makanya ulama kita mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Al-Bawabilus Sayyib, "Indal imtihan yukramul mar'u aw yuhan." Indal imtihan, nanti pada saat ujian, yukramul mar'u aw yuhan, akan dimuliakan sebagian dan akan dihinakan sebagian. Kalau belum ada ujian, semua orang merasa tenang-tenang saja. Semua orang mungkin merasa kondisi keimanannya stabil. Tapi nanti setelah ujian akan ketahuan siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Dan ini di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan fitnah bagi hamba-hambanya. Jemaah sekalian, fitnah di akhir zaman tentu saja lebih berat daripada fitnah-fitnah sebelumnya. Karena fitnah sudah terjadi pada Nabi Muhammad SAW dan generasi yang terbaik, generasi sahabat, sebagaimana yang terjadi pada nabi-nabi yang sebelum beliau juga. Tapi ketika datang fitnah, lalu masih ada seorang nabi yang menuntun mereka dan memahamkan kepada mereka bagaimana cara keluar dari fitnah, maka ini tentu saja suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada generasi yang pertama. Tapi persoalannya adalah ketika fitnah datang di akhir zaman, di masa ketika fitnah makin lama makin banyak, lalu nabi yang merupakan panutan kita dan panduan kita beragama sudah tidak ada, walaupun alhamdulillah warisan-warisan beliau masih berada bersama dengan kita. Tapi sedikit banyaknya ini suatu hal yang tidak seringan atau tidak, ya, ini adalah suatu hal yang lebih berat dibandingkan masa-masa terdahulu. Karena itu memang pembahasan fitnah di akhir zaman jauh lebih penting dibandingkan fitnah di zaman-zaman dulu. Kalau saja fitnah sudah diwanti-wanti sejak awal oleh Allah dan Rasulnya, maka gimana lagi fitnah di zaman saat sekarang ini.
Jamaah sekalian, zaman yang tidak berlebihan sebagian ulama yang mengatakan la ta'jab liman dhalla kaifa dhalla wa'jab liman istaqama kaifa istaqam. Ya, jangan kamu heran kenapa seorang bisa sesat ketika dia sesat, tapi heranlah kenapa seorang bisa istiqamah, bisa teguh dan bisa tetap dalam hidayah pada zaman yang seperti saat sekarang ini. Dan fitnah ini adalah ancaman bagi setiap kita. Ya, tidak ada seorang pun di antara kita yang aman dari fitnah. Nanti kita ketahuan siapa yang lulus dari fitnah dan siapa yang tidak lulus nanti pada saat akhir, ya, endingnya nanti akhir kita pada saat kita sudah wafat. Adapun selama kita masih hidup, kita masih terus dalam fitnah. Maka sangat benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengatakan man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Jika kalian mau ikut contoh teladan, maka contohilah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang masih hidup itu belum aman dari fitnah. Ya. Berapa banyak orang yang hari ini atau kemarin-kemarin kita begitu kagum, mungkin ketika kita ditanya kita akan menulis figur teladan saya, tokoh idola saya, si fulan, si alan. Tapi seiring dengan perjalanan waktu terpaksa kita harus menghapus namanya, ya, ketika kita melihat ada beberapa pelanggaran-pelanggaran atau ketika ada penyimpangan-penyimpangan dari orang yang mungkin kita idolakan. Karena begitulah hidup di dunia ini. Nanti ketahuan siapa yang betul-betul sudah selamat dari fitnah ketika si fulan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatazilla qadamum ba'da subutiha. Ya. Allah telah mengisyaratkan bahwa akan ada kaki-kaki yang tergelincir, fatazilla qadam ba'da subutiha, ketika sebelumnya mereka adalah orang-orang yang teguh di atas kebenaran. Jamaah sekalian, apatah lagi fitnah di akhir zaman ini, di samping seperti yang kita sebutkan tadi bahwa generasi yang terbaik telah pergi, juga seiring dengan ini beberapa keburukan-keburukan akhir zaman itu datang, ya. Apa yang dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan la taqumus sa'ah illa hatta la taqumus hatta, atau sayati zamanun, tidak akan datang kiamat sampai kalian melihat ini dan melihat itu. Atau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang satu zaman keadaan akan begini dan begitu. Kebanyakan yang beliau kabarkan ini, dan ini bukan ramalan peramal, tapi dia adalah info yang datang dari wahyu. Apa yang beliau telah kabarkan ini sudah begitu banyak yang terbukti dan kita saksikan hari ini, ya. Dan inilah menunjukkan begitu beratnya keadaan kita hari ini, karena makin banyak ujian dan cobaan-cobaan tersebut. Dan sangat benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ketika orang datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengeluhkan tentang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, pemimpin yang lalim di masa ketika para sahabat masih hidup sebagiannya. Anas bin Malik ketika ditanya masalah itu, apa yang harus kita lakukan dan kenapa sampai begini dan kenapa sampai begitu, beliau mengatakan bahwa memang akan terjadi seperti itu. Kita harus sabar dalam ujian tersebut. Karena saya telah mendengarkan peringatan dari Nabi SAW yang mengatakan ma min am illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum.
Tidak datang satu tahun kecuali tahun setelahnya akan lebih buruk daripada tahun sebelumnya, hingga kalian bertemu dengan Allah. Artinya makin akhir zaman makin buruk keadaan. Karena itu kita harus mengenal apa itu fitnah dan bagaimana cara kita untuk sabar terhadap fitnah. Dan ini insyaallah yang akan kita bahas poin-poinnya dalam pertemuan malam hari ini. Jamaah sekalian, apa saja jenis-jenis fitnah? Ya, apa saja jenis-jenis fitnah? Apa saja jenis-jenis ujian dan cobaan? Kita ketika ditanya tentang ujian dan cobaan, kebanyakan kita akan mencontohkan, atau anda tanya dulu ya, apa saja jenis cobaan dan fitnah? Apa saja jenis ujian-ujian dan cobaan dan bencana malapetaka? Ada yang, anda butuh 3 orang minimal ya. Siapa yang pertama yang mau kasih contoh? Contoh ujian, cobaan. Ustaz Abdul Rahman. Ujian wanita, Masya Allah. Cobaan wanita. Nah, fitnah wanita. Nah, ada yang lain? Ya. Ujian kematian. Ujian harta. Masya Allah. Apa? Gempa bumi. Iya, Masya Allah. Rasa takut. Apa? Nafsu. Ya. Iya, syahwat. Baik. Alhamdulillah. Tadi sudah disebutkan beberapa contoh-contoh fitnah. Dan ini bagus ya. Di mana contoh-contoh yang disebutkan oleh jamaah asatidzah dan ikhwah sekalian, bapak-bapak sekalian, ada 2 jenisnya. Ada yang baik secara pandangan fitrah kita, dan ada yang tidak kita harapkan. Contoh yang tidak kita harapkan seperti contoh gempa bumi, ya, contoh gempa bumi, atau beratnya kematian umpamanya. Dan contoh ujian yang fitrah kita menyukai adalah fitnah lawan jenis. Ini sesuatu yang bagus bagi kebanyakan kita. Tadi juga disebutkan ada harta, ya, harta. Ini adalah sesuatu yang bagus menurut kebanyakan kita. Bahkan kita diberikan fitrah untuk mencintainya. Wa innahu lihubbil khair lasyadid bal tuhibbunal mala hubban jamma zuina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah minadh dhahab wal fiddah, dan seterusnya. Wanita lawan jenis dan harta, ini adalah sesuatu yang kita senangi secara fitrah. Namun tidak banyak di antara umat manusia yang menyadari dia adalah sebagai fitnah, di samping dia adalah sebagai nikmat. Ya, makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya di ayat ke-25, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, semua manusia akan mati, semua jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Lalu kata Allah, wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian dengan apa? Bisyarr, dengan sesuatu yang tidak kalian sukai. Syarr maksudnya sesuatu yang tidak mengenakkan kita. Bukan berarti ketetapan Allah tidak bagus ya. Jadi ini perlu difahamkan ya. Ketika Allah mengatakan syarr, atau dalam pemahaman akidah ada yang namanya takdir baik dan takdir buruk. Sebenarnya maksud buruk itu buruk menurut kita, tapi pada hakikatnya apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah tetapkan semuanya adalah suatu hal yang baik, karena ada hikmah di dalamnya. Makanya dalam doa iftitah kita mengatakan salah satu bunyinya adalah wasyarru laisa ilaik.
dan hal yang tidak bagus tidak akan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya syarr di sini adalah yang kita tidak suka, yang kita hindari. Allah mengatakan Allah akan menguji kalian dengan sesuatu yang tidak kalian sukai. Kematian orang yang kita cintai, sakit, hilangnya harta benda kita, hilangnya jabatan kita, dan seterusnya. Ini yang kebanyakan orang hindari, syarr menurut kita. Tapi kata Allah wal khair, dan sesuatu yang juga baik menurut kalian. Harta benda, pangkat dan jabatan yang kita kejar hari ini, dan lawan jenis yang kita ada kecenderungan kepadanya secara fitrah, semuanya juga ternyata merupakan cobaan bagi kita, fitnah. Wa ilaina turja'un. Dan berapa banyak orang yang kadang siap-siap untuk menghadapi cobaan yang berat yang dia waspadai berupa musibah dan sebagainya. Dia bisa bersabar, tapi dia tidak bisa bersabar terhadap godaan-godaan harta, godaan-godaan wanita, godaan jabatan, dan yang semacamnya. Dan ini yang juga perlu untuk kita berhati-hati. Maka pembahasan kita teguh sabat indal fitan, yang kita maksudkan untuk dua jenis ini. Bagaimana kita bisa tegar, teguh dalam menghadapi fitnah yang kita sukai, yang kita kejar, yang kita inginkan untuk memperolehnya, dan fitnah yang kita hindari atau cobaan-cobaan yang tidak kita sukai. Dan ini mungkin salah satu hikmahnya jamaah sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita bahwa setiap apa yang Allah tetapkan ada baiknya. Oleh karenanya ucapan alhamdulillah, ya tadi subuh juga sudah diterangkan. Alhamdulillah kita baca kapan? Pada saat kita dapat nikmat, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Dan ketika kita dapat cobaan, ujian yang tidak kita sukai, kita juga bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Sebagaimana ketika kita jatuh dalam perbuatan dosa, kita baca apa? Astagfirullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah juga mengajarkan kepada kita. Dan dalam banyak sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diajarkan untuk juga beristighfar. Kapan? Ketika datang kemenangan. Dalam surat An-Nasr, ketika selesai ibadah haji, selesai mengerjakan pekerjaan yang sangat besar, ibadah haji yang sangat berat, kita disuruh istighfar. Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, disuruh juga istighfar dan taubat kepada Allah. Dan kita selesai ibadah solat, ibadah yang paling agung, selesai ibadah solat yang banyak orang tidak mampu mengerjakannya, kita bisa selesai kerjakan, tapi kita juga disuruh untuk istighfar. Ini menunjukkan bahwasanya kadang kita tidak sadari bahwa kemampuan kita untuk melakukan satu kebaikan juga adalah satu ujian. Karena jangan-jangan setelah kita mengerjakan timbul riya, jangan-jangan kita kelihatannya orang mengatakan kita telah kerjakan, namun di sana sini banyak kekurangan-kekurangan yang cuma Allah mengetahuinya. Oleh karena itu seorang mukmin dituntut untuk selalu berhati-hati terhadap fitnah yang baik-baik maupun yang tidak baik menurutnya. Tapi sekali lagi di sisi Allah semua adalah kebaikan. Apa contoh fitnah? Segala jenis ujian adalah fitnah, tapi kita mau sebutkan beberapa di antaranya. Kami mau coba sebutkan 5 hal di antaranya. Pertama jamaah sekalian, fitnatu al-mal, fitnah harta. Fitnah harta. Harta juga adalah ujian dan cobaan. Harta yang begitu diidam-idamkan oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang yang terbatas rezekinya. Harta yang karenanya begitu banyak orang terbangun sejak pagi-paginya untuk mengejarnya dan rela untuk pulang pada malam harinya ke rumahnya untuk bisa mengumpulkan sebanyak-banyak hartanya. Ini adalah salah satu fitnah yang terbesar yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan diingatkan oleh Nabi SAW. Dalam Al-Quran umpamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di surat Al-Anfal di ayat ke-28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, dan ketahuilah kata Allah bahwa harta benda kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, cobaan bagi kalian. Berapa banyak orang yang mengidam-idamkan harta yang sangat banyak. Berapa banyak orang yang menginginkan bisa juga menggendong anak bayi. Allah belum memberikan rezeki kepada dia berupa anak, maka dia sangat mendambakan adanya anak keturunan. Dan berapa banyak orang membangga-banggakan anak keturunannya, tapi ternyata itu adalah juga fitnah, cobaan yang ketika tidak disikapi dengan benar, maka dia akan menggelincirkan sebagian kita di dalam kesesatan. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan ya di surat Al-Munafiqun umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan sampai kalian dilalaikan oleh anak-anak kalian, oleh harta benda kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang melakukan seperti itu, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Dan Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnah. Ya, hadis dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu. Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Setiap umat, kata Nabi SAW, ada cobaannya, ada ujiannya. Dan cobaan yang akan datang pada umatku adalah cobaan harta. Cobaan harta. Jadi harta justru adalah cobaan dan fitnah. Oleh karena itu, orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kadar harta yang menurutnya sangat terbatas, dia perlu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan baginya mungkin lebih baik baginya. Sebagaimana orang yang ketika Allah lapangkan rezekinya, maka dia di samping perlu banyak bersyukur kepada Allah, tapi dia juga perlu mewaspadai dirinya. Jangan-jangan ini akan merupakan cobaan yang membuat dia lupa dan lalai dari peringatan Allah dan daripada zikir kepada Allah, sebagaimana yang pernah menimpa Qarun dan yang semacamnya. Oleh karenanya, seperti yang kita ketahui juga, Nabi kita SAW ketika di tahun ke-9 Hijriah yang disebut dengan Amul Wafud, tahun banyaknya utusan-utusan yang datang kepada Nabi SAW. Ini setelah Fathu Makkah. Islam sudah begitu tersebar. Dari berbagai negeri datang kepada Nabi SAW menyatakan kesiapannya untuk masuk Islam. Sebagian tidak siap masuk Islam, tapi siap berada di bawah wilayah kekuasaan kaum muslimin, karena tahu bahwa ketika Islam tegak, ketika syariat Allah ditegakkan, semuanya akan merasakan ketentraman dan kenyamanan. Maka mereka tidak siap masuk Islam, belum mendapatkan hidayah, tapi mereka siap membayar jizyah sebagai pertanda mereka siap bergabung di bawah pemerintahan kaum muslimin. Pada saat seperti itu, di satu subuh, Nabi SAW sholat subuh bersama para sahabatnya. Tapi beliau melihat ada fenomena yang lain, di mana orang-orang lebih banyak yang datang hadir sholat subuh, termasuk yang bukan orang-orang yang berada di sekitar Madinah pada datang. Dan memang sebelumnya telah datang kabar bahwa Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu telah datang dengan harta yang banyak dari Najran. Maka Nabi SAW berceramah kepada para sahabatnya setelah sholat subuh, dan beliau mengatakan, apakah telah datang kepada kalian informasi datangnya Abu Ubaidah membawa begitu banyak harta? Mereka mengatakan iya.
Maka Nabi SAW mengatakan, harapkanlah dan berbesar hatilah dan optimislah. Namun beliau juga mengingatkan, wallah mal faqra akhsha alaikum, demi Allah bukanlah kemiskinan yang pernah kita rasakan ketika kita meninggalkan Mekah dan awal-awal perjuangan ini. Kemiskinan yang kita pernah rasakan bukan yang aku khawatirkan kepada kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya kama busitat liman kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatkum. Tapi yang aku khawatirkan, kata Nabi SAW, ketika bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian, tapi aku khawatirkan ketika dunia sudah terhampar pada kalian, sudah mudah kalian mendapatkan harta benda yang banyak. Dunia sudah terhampar sebagaimana yang pernah terjadi pada umat-umat sebelum kalian, utamanya dari kaum Yahudi. Lalu kalian juga ikut-ikut berlomba-lomba dengan dunia sebagaimana mereka umat-umat sebelum kita berlomba-lomba dengan dunia. Maka akan terjadi apa yang terjadi pada umat sebelum kita. Dunia, harta akan mencelakakan dan membinasakan mereka kalian sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Dan shadaqa Rasulullah SAW. Kalau itu beliau sudah katakan sejak 14 abad yang lalu, maka gimana lagi yang kita saksikan hari ini? Berapa banyak umat Islam yang tidak tahu apa tugasnya dan apa kewajibannya terhadap harta tersebut. Mereka menyangka harta ini adalah hasil usaha kerja kerasnya. Mereka sangka harta ini adalah karena kecerdasan dan kepintarannya. Apa ubahnya orang seperti ini dengan apa yang pernah dikatakan oleh si Qarun ketika ditanya tentang kiat-kiat dan tips mendapatkan harta yang banyak? Dengan entengnya dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, saya bisa banyak harta saya. Ini ketika orang-orang pada tanya tips-tipsnya dan kiat-kiatnya, dia mengatakan, karena saya cerdas, saya berilmu. Waliyadzubillah. Siapa yang ketika Allah bukakan kepadanya pintu rezeki yang banyak, lalu dia lupa kepada Allah dan dia menyandarkan harta itu atas kerja kerasnya dan atas kecerdasannya, lalu dia lupa menginfakkan di jalan agama Allah, dan dia merasa selalu terusik ketika ada orang yang mengajaknya untuk berinfak fisabilillah, maka ini di antara orang-orang yang terfitnah dengan hartanya. Waliyadzubillah. Dan jemaah sekalian, yang kedua, fitnah terhadap jabatan, fitnah terhadap pangkat, fitnah terhadap ketenaran dan kedudukan status sosial yang baik di tengah masyarakat. Dan ini juga fitnah yang perlu untuk kita waspadai. Di satu sisi dia adalah nikmat. Makanya Nabi kita SAW menganjurkan kepada orang-orang yang seperti itu untuk juga bisa bersedekah dengan jabatannya, pangkatnya, manfaatkan untuk bisa berbuat baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang banyak. Dan jika tidak, maka itu bisa menjadi fitnah yang terbesar. Ada satu hadis yang Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mensyarah secara rinci hadis tersebut, dan ini peringatan untuk kita semuanya. Hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad juga dari sahabat yang mulia Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dzibani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i alal mali wasyaraf di dini. Tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua ekor serigala yang ja'ian, yang kelaparan, ursila ila ghanamin, dua ekor serigala ini yang kelaparan diutus pada serombongan dari kambing-kambing. Tentu saja sudah bisa dibayangkan, serigala apalagi sudah lapar, kalau dilepas di kawanan kambing akan dilahap semuanya kambing tersebut, akan timbul kerusakan yang besar. Tapi kata Nabi SAW, kerusakan yang diakibatkan dampak dari dua ekor serigala yang dilepas pada rombongan kambing tidaklah lebih besar mafsadatnya bi afsadalaha ketimbang min hirsil mar'i alal mali wal syaraf wal jah,
lidinihi. Tidaklah lebih berat bahayanya, lebih merusak ketimbang ambisinya seorang manusia atau kerakusan seorang manusia terhadap harta dan terhadap jabatan, pangkat, ketenaran, terhadap agamanya. Artinya kerakusan terhadap harta dan iming-iming dan ambisi yang terlalu berlebihan terhadap jabatan, pangkat, ketenaran dan semacamnya itu akan lebih merusak agama kita ketimbang kerusakan yang ditimbulkan oleh serigala yang kelaparan terhadap kambing-kambing yang dilahapnya. Maka kadang kita tidak sadari agama kita telah rusak disebabkan ambisi kita terhadap harta dan pangkat dan jabatan, termasuk ketenaran. Dan ketika Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dan ulama-ulama sebelumnya membahas hadis ini, mereka tidak hanya membahas tentang para ahli dunia yang begitu ambisi dengan harta benda. Mereka juga membahas tentang para ulama-ulama dan orang-orang soleh yang berbaju dengan baju agama, yang berbicara dengan Quran dan hadis. Mereka tampil berbahasa dengan bahasa agama, berbaju dengan baju agama, berlabel dengan label agama, dan berhujjah dengan Quran dan hadis. Tapi ternyata tujuan mereka bukanlah untuk dakwah, bukanlah untuk mencerahkan umat, bukan untuk mengangkat umat kembali pada kejayaannya, tapi karena iming-iming harta, karena ingin populer, ingin tenar dan semacamnya. Maka ini juga perlu kita waspadai. Jangan kita menjadikan agama ini sarana justru untuk mendapatkan dunia. Waliyadzubillah. Jika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa seorang di antara kita akan mendapatkan hal yang seperti itu karena dakwah yang dilakukannya, maka ini insyaallah merupakan sesuatu busyra ajil, dengan catatan bahwa dia tetap bisa menjaga hatinya untuk tidak riya dan tidak terfitnah dan tidak menjadikan hal itu sebagai tujuannya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kami lanjutkan sedikit, mudah-mudahan bisa kami ringkas. Khusus sekalian, jemaah sekalian, tadi kita sudah sebutkan bahwa ini diantara nikmat yang sebenarnya juga merupakan ujian dan cobaan bagi kita, bahwa berapa banyak orang yang tidak bisa menunaikan amanah harta yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana berapa banyak orang yang mengejar jabatan, pangkat dan ketenaran dan semacamnya, lalu mereka berani untuk melanggar syariat Allah demi mencapai tujuan tersebut. Berapa banyak orang kita saksikan hari ini untuk menuju apa yang mereka cita-citakan itu, mereka sampai berani melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat, dan tidak sedikit di antara mereka sampai menghalalkan darah untuk sekedar mencapai hal yang seperti itu, ujian dan cobaan. Sebagaimana juga yang tadi kita sebutkan, kita para dai, para aktivis perlu berhati-hati dengan fitnah jah ini, utamanya di dunia medsos hari ini. Bahwa benar keberadaan media sosial hari ini merupakan satu nikmat zaman ini untuk lebih mudahnya tersosialisasi dakwah yang hak ini. Namun juga di satu sisi dia banyak merupakan fitnah pada para aktivis dan utamanya para dai-dainya. Ya, karena itu perlu untuk kita berhati-hati dari fitnah yang semacam ini. Kemudian juga merupakan fitnah yang ketiga adalah fitnah keluarga. Dan ini juga seperti yang kita sudah sebutkan, di antara penyejuk mata kita adalah ketika kita memiliki istri dan anak-anak keturunan.
Tapi seperti yang juga telah kita bacakan tadi, bahwa anak keturunan dan keluarga bisa menyebabkan fitnah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kita perlu berhati-hati. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, al-waladu majbanatun mabkhalatun mahzanatun. Anak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak yang kita cari ini, ya, anak yang kita selalu berdoa kepada Allah untuk kita mendapatkan karunia rezeki anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah majbanatun. Majbanah artinya di antara penyebab perasaan takut dan pengecut, ya. Seorang menjadi penakut dan pengecut banyak justru ketika dia sudah punya anak, ya. Dulunya pemberani, biar diutus kemana saja siap, dakwah dan lebih dari itu. Tapi kalau sudah punya anak, sudah berpikir panjang, ya, karena pikirkan anaknya. Mabkhalatun juga di antara penyebab kita menjadi bakhil. Memang benar, anak-anak kita perlu kita nafkahi, dan mereka yang paling wajib untuk kita berikan nafkah. Tapi kadang itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak lagi berinfak fisabilillah. Kita menjadi bakhil setelah sebelumnya kita dikenal sebagai seorang yang dermawan dan ringan tangan, suka memberi, utamanya dalam persoalan-persoalan dakwah dan kebaikan. Tapi begitu punya anak, kadang sebagian di antara kita tidak lulus dari ujian dengan keberadaan anaknya. Dia menjadi seorang yang bakhil. Dan mahzanatun, mahzanah, kadang anak, ya, diharapkan bisa menjadi penyujuk mata, justru ada sebagian anak yang makin membuat orang tuanya susah, ya. Anak yang membuat orang tuanya mungkin sebagian, ya, orang yang tidak faham berharap seandainya dia tidak punya anak saja, ya, misal punya anak, ya, waliyadzubillah, seharusnya tidak gitu. Tapi karena kadang kelakuan sebagian anak yang tidak taat kepada Allah dan tidak bakti kepada orang tua, bahkan mencoreng nama baik orang tua, kadang sebagian orang tua mengatakan seandainya saya tidak punya anak saja. Mahzanah selalu menjadi sebab sedihnya orang tua, bukan justru menjadi penyejuk mata. Atau juga diartikan mahzanah ini, kalau sudah punya anak, ya, begitu cepat kita sedih, karena sedikit-sedikit sakit, sedih lagi, ya. Begitu ada ujian dan cobaan. Karena itu intinya anak di samping dia nikmat juga bisa menjadi sumber petaka bagi seseorang. Kemudian fitnah yang lain adalah fitnah tentang ilmu, ya, fitnah kejahilan, ya, fitnah kejahilan, ya, atau sebelumnya fitnah ujian, cobaan-cobaan dalam perjuangan dakwah. Dan ini terus akan dirasakan oleh seorang penyeru kebenaran kapanpun, walaupun mungkin di sebagian waktu tertentu sudah agak sedikit dibandingkan waktu-waktu sebelumnya, tapi dia pasti tetap akan kita rasakan kapanpun dan dimanapun. Ya, mungkin untuk saat sekarang ini alhamdulillah orang-orang yang menyampaikan kebenaran sudah mendapatkan tempat, ya, fasilitas dan semacamnya. Alhamdulillah kami yakin dakwah seperti ini belasan tahun yang lalu, puluhan yang tahun lalu, apa yang kita mau sampaikan hari ini tidak akan mudah untuk difasilitasi di tempat ini, ya. Mungkin orang akan menolak, tidak memberikan tempat di masjid dan seterusnya. Bahkan mungkin ada hal yang lebih berat daripada itu, pelarangan, bahkan mungkin ada intimidasi, persekusi dan semacamnya. Dan ini adalah sunnatullah yang pernah ada di zaman-zaman dulu, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah menyabar-nyabarkan Khabbab bin Arad dan mengingatkan untuk tidak terlalu mengeluh, karena apa yang dirasakan oleh sahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu belum seberapa dibandingkan apa yang dirasakan oleh umat-umat sebelumnya, yang sebagian mereka digergaji sampai terbelah dua badannya dan disisir dengan sisir besi yang memisahkan antara daging dan tulang-tulang mereka. Walakinnakum tasta'jilun, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kalian terlalu tergesa-gesa minta kemenangan cepat, minta segera dapat pertolongan dari Allah, padahal belum apa-apa ujian kalian.
Begitu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang kalau kita baca sirahnya begitu berat ujian yang telah mereka pernah timpa, yang pernah mereka rasakan dan menimpa mereka. Dan hal ini sedikit banyak juga tetap akan terjadi sepanjang zaman, apalagi di akhir zaman. Dan kita harus siap-siap juga dengan ujian-ujian yang seperti itu. Keadaan yang stabil, keadaan yang relatif kondusif hari ini belum tentu akan terus kita rasakan. Maka seorang mukmin perlu bersiap-siap dengan fitnah-fitnah yang semacam itu. Yang terakhir, fitnah yang kami mau sebutkan di antara sekian banyak fitnah adalah fitnah terhadap kejahilan dan kemaksiatan. Ya, fitnah kejahilan dan kemaksiatan. Dan ini banyak riwayat yang menyebutkan seperti itu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis saah," di antara tanda-tanda hari kiamat adalah yadhharul jahl, nampaknya kejahilan, dan wa yadhharuz zina, dan nampak perzinahan sudah nampak dilakukan secara terang-terangan, wa tushrabul khamru, dan minuman keras kembali diminum tanpa ada orang merasa risih lagi, dan wa yaqillur rijal wa yaksurun nisa, dan seterusnya ya. Tapi yang kita mau stressing di sini kata-kata kejahilan sudah meluas dan perbuatan maksiat berupa zina dan minuman keras dan yang semacamnya itu meluas dan terjadi secara masif, waliyadzubillah. Dan ini juga kita rasakan. Ya, ini adalah fitnah akhir zaman. Kejahilan itu karena makin sedikitnya ulama, krisis ulama. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'u min suduril ibad, walakin yantazi'u biqabdil ulama. Fa idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Ya, hadis Abdullah bin Amr bin As yang terkenal, bahwa di antara musibah yang terbesar adalah ketika para ulama diwafatkan sehingga orang salah memilih mufti. Orang bertanya kepada pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang sesat, dan ketika ditanya maka juga menyesatkan. Waliyadzubillah. Dan ini yang kita rasakan hari ini. Krisis ilmu, krisis ulama. Oleh karena itu dalam kondisi yang seperti ini jangan kita terlambat untuk belajar ya. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan usia beliau masih belia, beliau ajak teman-temannya, rekannya, jangan kita terlambat. Mumpung para sahabat masih hidup dan Rasulullah sudah wafat, maka jangan kita tunggu. Kita segera belajar sebelum para sahabat pun akan pergi. Maka juga harus kita demikian. Bahwa mumpung masih ada orang yang menyampaikan ilmu yang benar insyaallah, maka jangan kita terlambat, jangan tunda sampai hilang orang-orang yang bisa menyampaikan kebenaran. Lalu yang tersebar justru para penyebar fitnah. Hari ini banyak orang berbicara atas nama agama, tapi kurang lebih mereka yang dimaksudkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai roibidhah, orang-orang yang tidak benar pernyataannya dan berbicara untuk masalah-masalah yang besar padahal dia adalah seorang yang jahil. Waliyadzubillah. Dan juga luasnya atau begitu banyak kemaksiatan-kemaksiatan, ya, hal-hal yang bisa menjatuhkan kita dalam kemaksiatan. Sekarang kita mau bahas masalah terakhir ya. Bagaimana kiat kita dan solusi untuk keluar daripada fitnah ini. Ada 5 saja yang kami mau sebutkan di antara sekian banyak yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah untuk kita makin akrab dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber kebahagiaan, sumber keselamatan dan kemenangan serta kejayaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan di ayat ke-32 ketika orang-orang kafir berlagak sok mengkritisi Al-Quran. Ya, ini kerjaan mereka selalu cari-cari syubhat-syubhat dalam Al-Quran lalu mereka mau kritisi. Mereka mengatakan qala alladziina kafaru laula nuzila al-Qur'anu jumlatan wahidah.
Orang kafir mengatakan seandainya Al-Quran itu diturunkan sekaligus saja, tidak perlu berangsur-angsur, tidak perlu 23 tahun diturunkan Al-Quran. Kenapa tidak bisa diturunkan sekaligus kalau memang itulah kebenaran yang datang dari Allah? Ini orang kafir ini bukan karena kecerdasan mereka, ya, bukan karena keinginan baik mereka. Karena seandainya Al-Quran juga diturunkan sekaligus, mereka akan bertanya sebaliknya, kenapa tidak diturunkan berangsur-angsur saja? Ya, ini memang ada orang yang selalu mengkritisi apa-apa yang sudah baku dan terjadi dan ditetapkan dalam Quran dan Sunnah. Apa jawaban Allah? Allah mengatakan, kadzalik linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Itulah Allah Subhanahu tetapkan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur untuk menetapkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Al-Quran datang turun sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu masalah, turun lagi ayat yang memberikan solusi terhadap persoalannya, dan terus demikian. Bagaimana pengejawantahannya di masa kita saat sekarang? Setiap persoalan yang kita hadapi, baik dalam hal yang sifatnya pribadi-pribadi kita maupun kolektif umat Islam, yakinlah ada jawabannya dalam Al-Quran. Karena itu tugas kita yang terbesar hari ini adalah kembali kepada Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebab as-sabat, keteguhan, untuk kita bisa teguh dalam beragama. Yang kedua, memperbanyak ibadah. Kawan sekalian, hari ini ya kita perlu makin memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita maksudkan di sini bukan sekedar ibadah sosial, tapi bagaimana kita kembali memperbanyak kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah di antara hal yang bisa menguatkan hati kita untuk kita selalu istiqamah. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbi bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah di akhir-akhir surat Al-Hijr, Allah mengatakan ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cercaan, cobaan yang membuat sedih hatinya, Allah mengatakan, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu kamu merasa sempit hatimu disebabkan celaan cercaan mereka. Orang-orang yang dulu mencintai dan mengagumimu, sekarang mereka balik mencercamu, menertawaimu dan menuduhmu. Sedih kamu. Lalu apa solusi Allah berikan? Allah mengatakan, fasabbi bihamdi rabbik, banyak bertasbih, banyak berzikir kepada Allah. Wa kum minas sajidin, dan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan terus lakukan itu, ibadah kepada Allah sampai datang ajal menjemput. Berarti istiqomah di akhir zaman ini di antara caranya adalah banyak beribadah kepada Allah. Dalam hadis Bukhari, hadis qudsi, Allah mengatakan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adani la uidannahu. Orang yang dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, rajin ibadah-ibadah sunnah, maka pandangannya, pendengarannya, kaki dan tangannya senantiasa dimanfaatkan sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan kapan dia berdoa kepada Allah, Allah segera menjawab doanya, permintaannya. Kapan dia minta perlindungan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Maka kita butuh orang-orang seperti itu di zaman ini. Orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang dengan doa-doa mereka, ibadah mereka, umat ini tertolong dan umat ini dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Insya Allah masih banyak di antara umat Islam. Tapi jangan tunggu orang lain. Kenapa tidak kita adalah bagian dari mereka, atau kitalah mereka? Karena boleh jadi orang saling mengharapkan. Padahal ibadah adalah satu kebutuhan setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman ini jamaah sekalian, kita butuh memperbanyak ibadah.
apatah lagi di suasana ketika zaman fitnah begitu besar. Hadis Muslim mengatakan al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayyah. Beribadah di masa-masa fitnah yang begitu kuat ini, banyak terjadi pembunuhan, kekacauan. Orang yang rajin ibadah di masa seperti saat sekarang, pahalanya sama dengan berhijrah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua sebelum terakhir adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketiga ya. Ya, ketiga, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Senjata mukmin adalah doa. Di samping usaha kerja keras maksimal yang kita lakukan, jangan lupa sandarkan semuanya kepada Allah. Minta kepada Allah. Kita menyatakan kefakiran kita dan kebutuhan kita kepada Allah lewat senjata orang mukmin ini, doa kepada Allah, utamanya di waktu-waktu yang istijabah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa sabat. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah, diceritakan oleh Ummu Salamah, diceritakan oleh Anas bin Malik, tiga orang yang termasuk orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan di antara doa yang paling diperbanyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pada agama. Tiga orang mulia ini heran, kenapa seorang nabi berdoa dengan doa seperti ini? Kenapa Nabi Muhammad SAW doa untuk ditetapkan hatinya, padahal dia orang yang paling istiqomah? Nabi menjelaskan alasannya. Beliau mengatakan karena hati para hamba-hamba berada di jemari, dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Maka kita minta kepada Allah untuk ditetapkan hati kita dan tidak berbolak-balik. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah banyak kita membaca sir para orang-orang soleh, para salafus soleh. Semua kita butuh teladan, dan teladan yang terbaik seperti yang disebutkan tadi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah orang yang sudah meninggal dunia. Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam banyak terhibur dalam perjuangan ketika membaca kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah nabi-nabi sebelum beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka min amba'ir rusul. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itulah ya kisah-kisah yang kami ceritakan kepada kalian, ma nusabbitu bihi fuadak, ya, yang kisah-kisah para rasul yang sebelum kamu wahai Muhammad, yang kami bacakan untuk menguatkan hati-hatimu. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak tersemangati, terinspirasi dalam dakwanya dengan membaca kisah-kisah sebelumnya. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti kesabaran para ulul azmi. Dan kita juga ya perlu banyak membaca kisah-kisah generasi salaf, ya. Kisah bagaimana Abdullah bin Mubarak, ya. Kita rindu seorang seperti Abdullah bin Mubarak, seorang yang berilmu, ahli ibadah, seorang yang rajin berinfak, kaya raya tapi rajin berinfak, seorang yang berilmu tapi begitu tawadhu, seorang yang pejuang fi sabilillah tapi selalu menjaga dirinya untuk tidak terkenal, dan yang semacamnya, ya. Ibnu Hubairah Al-Wazir, salah seorang pengikut Imam Ahmad, ya, mazhab Imam Ahmad. Ibnu Hubairah seorang wazir, seorang yang kaya raya, menteri. Jarang menteri bisa sama dengan beliau. Menteri yang alim, ahli ibadah, dan begitu sederhana. Pernah tercatat dalam sejarah umat Islam, pernah punya menteri seperti beliau. Makanya beliau dijuluki dengan Ibnu Hubairah Al-Wazir, ya. Dan begitu banyak ilmu yang telah beliau tuliskan dan sebarkan lewat buku-buku beliau. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala seorang yang sangat
terkenal dengan ilmunya, dengan ibadahnya, dengan perjuangannya. Beliau sendiri mengakui bahwa kadang beliau merasakan futur, hilang semangat dan banyak persoalan. Maka dalam kondisi yang seperti itu, di antara solusi yang beliau lakukan adalah beliau datangi gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk mendengarkan wejangan-wejangan beliau, bahkan untuk melihat wajah beliau yang bisa memberikan inspirasi dan kembali memunculkan motivasi dan semangat dalam teguh dalam beragama dan beribadah dan dalam perjuangan ini. Imam Ibnu Taimiyah punya kitab yang namanya Al-Istiqamah. Kitab Al-Istiqamah ini beliau tulis ketika beliau di penjara, bahkan di penjara di sumur yang beliau tidak merasakan cahaya, ya, dalam kondisi yang sangat sulit. Ketika beliau difitnah oleh ulama-ulama su' di zamannya, tapi beliau tidak pusing, beliau istiqamah dengan apa yang beliau yakini dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau suarakan dan dakwahkan. Dan beliau tulis Al-Istiqamah dalam membantah orang-orang yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau namakan istiqamah ketika beliau mendapatkan ujian yang sangat berat. Beliau menasihati dirinya, ya. Membaca kisah-kisah seperti itu memberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Apalagi ya juga kalau kita baca bagaimana Imam Ahmad dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Yang paling terakhir adalah untuk bisa sahabat istiqamah di masa ini, kita butuh sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan, ikhwah-ikhwah kita. Dan akhwat butuh akhwat-akhwat sesama mereka yang mau berusaha untuk istiqamah. Kita semuanya lemah, tapi kita sering mendengarkan ungkapan al-mu'min dha'ifun bi nafsihi wa qawiyyun bi ikhwani. Seorang mukmin lemah ketika dia sendiri, tapi ketika bersama dengan saudaranya dia akan kembali kuat. Jangan ada di antara kita ketika sudah mencapai ilmu yang dia rasa sudah sangat cukup bagi dirinya untuk bekalnya dan untuk dia sampaikan, dia merasa tidak terlalu butuh lagi dengan komunitas teman-teman yang bisa mengkondisikan dia untuk tetap taat kepada Allah, untuk dia tetap bisa berjalan di atas rel dakwah yang benar, dan untuk bisa dia menjaga dirinya agar tidak terhinggapi syahwat-syahwat khafiyah, ketenaran, popularitas dan semacamnya. Yang seperti itu sangat memungkinkan bisa kita dapatkan ketika ada lingkungan tarbiyah, ada lingkungan jamaah dakwah yang di dalamnya kita saling memberikan manfaat satu sama lain di antara kita. Salah satu fitnah yang kadang terjadi pada sebagian kita ketika dia merasa dia bisa bersendiri, tidak membutuhkan lagi komunitas yang bisa menasihati dia. Dia hanya berada pada posisi tinggal menasihati orang lain, tidak lagi mendapatkan orang yang bisa menasihatinya. Adapun ketika kita suka berjamaah, dalam artian bersama dengan saudara-saudara kita, hari ini kita bernasihat, sebentar lagi dia yang menasihati kita. Hari ini kita yang berada di atas meja taklim, sebentar lagi kita akan menjadi salah seorang pendengar taklim dan nasihat dari saudara kita. Begitu indahnya, ya, pemandangan yang seperti ini, dan inilah yang pernah ada pada generasi salaf sebelumnya, dan ini yang dicontohkan oleh generasi yang terbaik, para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini mengingatkan kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, tiga sahabat yang sempat tidak ikut perang Tabuk dan sempat ya diboikot oleh Nabi SAW. Lalu Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, selalu jaga ketakwaan kepada Allah dan selalulah bersama dengan orang-orang yang benar, ma'as shadiqin. Maka jamaah sekalian, ikhwas sekalian, di antara solusi yang sangat penting untuk kita selalu miliki, yang kita selalu jaga adalah kebersamaan dengan majlis-majlis kebaikan seperti ini, kebersamaan dengan orang-orang yang berupaya untuk soleh. Sulit kita mengatakan bermajlis dengan orang soleh, karena kita tidak merasa juga seperti itu. Tapi paling tidak kita, insyaallah di sisi Allah, mudah-mudahan demikian, Allah mengikhlaskan niat kita. Kita adalah orang-orang yang berupaya untuk bisa soleh, berupaya untuk selalu bermujahadah untuk bisa lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Niat-niat yang baik seperti ini
Ketika terkumpul pada diri kita semuanya, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Ketika Allah melihat kebaikan pada hatimu, niat yang tulus, Allah akan memberikan juga kebaikan untuk kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berupaya untuk menetapi kebenaran dan bisa istiqomah dalam kebenaran, utamanya di akhir zaman ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasa ya'udu ghariba fatuba lil ghuraba, dan umat ini akan menjadi asing lagi mereka-mereka yang istiqamah di atas kebenaran. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang dianggap asing yang tetap teguh dalam fitnah akhir zaman. Wallahu ta'ala alam, dan mohon maaf ya, jika terlalu panjang dan materi yang tidak sistematis ya. Semoga bisa kita mengambil hikmah dan pelajaran, dan Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kepada kita istiqomahan dan membalas ya setiap usaha kita dan apa yang kita lakukan dengan pahala yang lebih besar di sisinya. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.